mungkin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Putri Samsudasa. Dan kamu dan Oh, anak majikan. Coba anak majikan. Anak majikan. Kita mau kemana sayang? Kita udah nyampe. Yeay, mau ya Lela. Gini mama ah. Chosan, mau ah. Đúng mami con. Mami, ngồi tay hai pin. Đúng pin con. Đúng mama. Waktu itu kan aku cuti ya. Enggak. Oke. Coba sih. Jika mungkin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Putri Samsudasa. Dan kamu dan Này hai lý tố mà đêm tuh. dan Anak majikan. Coba anak majikan. Anak majikan. Kita mau kemana sayang? tadi cho hơi thông báo với saya saja. Oh, katanya kita mau janjian sama nenek sahabat orangku. Biasa ya kalau Sabtu Minggu itu maksudnya kalau weekend ya. Kalau libur sekolah itu nenek ngajak kita makan di luar sahabat orangku. Oke, let's go. Doju sao. Doju sao. Alhamdulillah Hongkong cerah sahabat temanku. Tapi mataharinya kayak gini ya, mendung-mendung. Nenek itu janjiannya jam 9:30 pagi, tapi nggak pernah meleset kalau sendirian itu. Pasti udah nyampe di sini itu jam 9 lebih aja gitu. Tapi kalau sama Lolo itu ya terlambat. Karena terlalu banyak ambil ini ambil itu gitu ya. Tapi kalau Nenek sendirian nggak pernah. Jadi kita harus buru-buru nyari tempat makan. Karena biasanya kalau hari libur kayak gini banyak banget orang dan nggak ada tempat. Nah, semoga nenek belum nyampe. Masih sepi. Ini kita di restoran ini kita momo ya biasa ya. Ya apa baby? Ya dong gue kong samwai. Ya ha. Mau samwai. Samwai. Dalam saya. Ada tuh. Abin toh. Oh, bentar. Oke, baby. Kita udah nyampe di Ilok, di Itamomo, sahabat orang itu. Ini nenek deh. Đi liệu cô tụ chỗ mày à? Ở chỗ Ilok à mama? Mama, tôi Ilok. Nenek lagi kesini. Kita nunggu nenek. Ya mama tuh. Mama, ye, mama ya Lela. Ye. Gini mama ah. Chosan, mau ah. Con Chosan mama. 呢個全部係啱㗎，同阿新方食冇豬肉㗎嚇。多謝媽媽，哇，多謝。哦係喎，ini sam-sam。唔使㗎，我哋都有粽仔，我應用粽仔我哋都。Aku suka banget menu ini, nenek juga. Tuh, ini juga ayam juga. 兩個都雞肉。多謝媽媽，上帝天空，同媽媽講。粽仔唔可以粽仔俾你。同媽媽講多謝。上帝天空。
Chân Haya. Là giác ngộ của cô này. Đúng mami con. Mami, ngồi tay hai pin. Rồi đây hay đi đọc sách. À, đúng pin có. Đúng mama. Đúng. Chào mừng con tới trẻ. Có thể bảo là À, quay là sang đây kiến hơn hả mấy? Mami dùng như con lại sẽ như con là sách có như con là sách là ông tả say về. bisa sampai le. Tante mama sama mama. Ini mamnya. Minta otot pelape rumah. Con hấu tia. Jika nyiape rumah. Pinter Masya Allah. Oke, kita udah nyampe rumah sahabat onlineku. Sudah habis nggak sih ya tuh wawa. Mồ, cho mồ à. Lê có thì cho con phụ xin, one su xin. Maya chỗ saya. Chân hả cả? Maya đâu xin mấy chỗ à? Alhamdulillah sahabat onlineku, kita lihat dibawain apa sama nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Taram. Ya, semangka. Semangka sahabat onlineku. Gede banget. Gede banget tuh. Nenek beliin kita semangka. Tuh. Terus habis itu ini tas buat samsam tuh baru lucu ya. Terus juga ini perbasuhan, persosisan. Ini sosis apa namanya? Udang, sosis ikan. Tuh. Apalagi ini? Ini tuh apa ya? Kalau apa itu? Sontong gitu. Katanya semuanya nggak ada B2-nya mbak. Katanya kamu jadi boleh makan. Alhamdulillah. Dan yang satu lagi yang bikin aku terheran-heran sahabat online itu. Makanya kenapa mbak-mbak TKW yang pernah kerja di luar negeri itu ingin kembali ke luar negeri, walaupun beliau tadinya untuk memutuskan untuk resign dari TKW ya, jadi pulang gitu loh, nggak mau kembali lagi ke sini. Sebenarnya semuanya itu mbak TKW itu di rumah aja gitu ya, nggak usah kembali lagi ke sini gitu loh. Tapi kenyataan itu berbeda banget sahabat onlineku. Jadi pasti ada alasan tertentu kenapa mbak TKW itu bisa memutuskan kembali lagi ke Hong Kong untuk cari pekerjaan lagi ya. Karena Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum coba ya. Halo. Assalamualaikum. Karena karena Iya Lahim. di Indonesia itu ya menurutku susah banget cari pekerjaan sahabat onlineku. Waktu itu kan aku cuti ya, tahun 2019 ya. Enggak, 2023 kan aku cuti ya. Nah di situ aku mau bantu anak aku. Jangan sina. Kamu mau kamju sina. Jadi pas 2023 itu aku pulang ke Indonesia, terus aku mau bantu anak aku, mau kerja sampingan katanya dia gitu kan. Jadi aku mengajarkan anak aku itu untuk mandiri dan menghargai uang ya. Terus aku bantu anakku itu mau bikin surat SKCK gitu loh. Nah, habis itu aku bawa dia ke tukang print gitu, nanyain gimana caranya buat surat pernyataan pekerjaan gitu loh. Ternyata katanya nggak bisa. Ini nggak bisa. Di tempat fotokopi juga nggak bisa. Terus di situ kan ada
orang yang lagi buat list itu undangan gitu loh. Nah, itu menyepelekan kita ya. Jadi dia mementingkan orang itu. Karena apa? Karena katanya surat SKCK itu lebih murah. Tapi kalau buat surat undangan itu lebih mahal gitu. Jadi dia bilangnya nggak bisa buat katanya gitu. Tapi kalau kamu bisa buat sendiri ya kamu buat aja katanya, itu ada komputernya. Sedangkan aku nggak ngerti kan gimana. Ya jangan bilangnya nggak bisa gitu, bilang aja nggak ada yang megangnya gitu kan. Dia bilangnya nggak bisa katanya gitu. Masa sih buat list aja bisa gitu, masuk undangan aja bisa, masa buat SKCK nggak bisa kan gitu, dalam hati aku gitu. Pokoknya intinya kita tuh nggak dihargain ya, kayak gitu. Aku merasa nggak dihargain. Walaupun kita sama-sama pengunjung ya, sama-sama pelanggan gitu loh. Terus kita kerja di Indonesia itu aku merasa nggak sebanding gitu loh. Kita capek, tapi gaji kita itu nggak sebanding dengan yang kita kerjakan gitu. Buat makan sehari-hari aja itu gaji kita 1 bulan itu nggak cukup. Makanya kenapa mbak-mbak TKW memutuskan untuk pergi lagi ke Hong Kong, karena ya kayak gitu, gaji 1 bulannya itu nggak cukup. Kalau seandainya gaji kita di Indonesia itu udah cukup ya memenuhi untuk 1 bulan, itu insya Allah nggak bakalan banyak banget orang Indonesia pergi ke luar negeri ya, karena impian kita tuh nggak mau kan jauh dari keluarga. Tapi itu ya yang bikin kita memutuskan untuk kembali lagi ke luar negeri dan memutuskan berjauhan lagi sama keluarga ya, karena cari uang di Indonesia itu susah banget sahabat ulanku. Sedangkan gaji yang kita terima itu tidak memenuhi kebutuhan kita untuk 1 bulannya gitu ya. Dan aku yang herannya itu, ini harga $25 kan di Hong Kong. Setauku ya, aku mengeluarkan unek-unek ya sahabat ulanku. Ini setauku, di Indonesia itu telur itu mahal ya. Sedangkan di sini murah banget sahabat ulanku. Padahal di sini kan gajinya kan ya cukuplah untuk 1 bulan ke depan ya. Itu bagi penghuni, maksudnya penduduk asli orang Hongkongnya ya. Jadi walaupun gajinya gede, tapi di sini seperti telur itu murah banget sahabat onanku. Ini dua, aku lihatin ke kalian ya, ini tuh $25 ya. Kalau di Indonesia 50.000 lah ya, kalau dikuruskan uang Indonesia. Nah ini ada berapa harap sih? Ini dulu ya, aku buka dulu. Ini hanya unek-unek aku ya sahabat onanku. Kalau aku salah tolong jelaskan ya, karena aku kan udah lama juga di Indonesia, jadi aku nggak tahu ya di Indonesia itu sekarang itu gimana. Karena itu kan pengalaman aku pas aku cuti ya 2023. 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6. Jadi lihat sini. Sini. ya. Let's see kilo, aku lah. Let's see kisah oke. 6 kali 5. 30. Không phải á mà hay sống Việt Nam mà, hay mấy sống Việt Nam? Không phải wo. Cô là Chị Trân à, nhìn đi. biar dia Cái diem. thằng con bố gì mà bố hủ cho thằng được thì nó thấy kia. Nah, ini kan 30 biji ya sahabat temanku. 30 biji. Ini harganya itu $25. Kalau di Indonesia itu 25.000 ya. Kalau di Indonesia tuh 1 kilo itu dapat berapa biji sih ya telur tuh? Ini gede-gede loh. Tuh. Lumayan kan? Menurut aku tuh ini gaji penduduk Hongkongnya itu kan gede ya. Sedangkan telurnya itu murah banget. Bahkan lebih mahalan di Indonesia kan. Satu itu telur itu berapa sih di Indonesia harganya? Ada nggak 3.000 atau 2.000? Aku nggak terlalu tahu ya harga telur di Indonesia. Tapi yang saya tahu di sini tuh bener-bener ini telur murah banget.
Satu telur aja kalau bagi uang Hongkong ya, itu nggak nyampe $1 loh. Kalau $1 itu kan berarti satu hap gini kan $30 ya. Sedangkan ini hanya $25 sahabat temanku. Jadi satunya itu enggak $1 ya. Nah, kalau di Indonesia itu kan mahal ya, mahalan di Indonesia. Heran banget loh. Kenapa bahan pokok di Hong Kong lebih murah daripada di Indonesia gitu loh. Sedangkan gaji di Indonesia itu lebih rendah daripada Hong Kong. Gitu loh sahabat temanku. Jadi sangat disayangkan sekali. Kalau aja pemerintah Indonesia meningkatkan ya gaji kita dengan 1 bulan cukup aja gitu loh. Dan ada lebihannya, nggak tahu kalau lebihannya, pokoknya 1 bulan cukup aja gitu loh. Kayaknya orang-orang Indonesia itu nggak bakalan banyak banget yang kerja di luar negeri ya. Karena untuk kebutuhan 1 bulannya itu kan udah cukup ya. Dan sangat disayangkan sekali tuh uang 1 bulan itu nggak cukup untuk 1 bulan gitu loh. Kasihan banget. Astagfirullahaladzim. Susah. Cari pekerjaan di Indonesia itu susah sahabat. Sedangkan di Hongkong itu, aku sukanya di Hongkong itu ya, maaf ya bukannya aku membeda-bedakan negara sendiri sama negara Hongkong ya, cuman di sini tuh cari pekerjaan itu gampang banget sahabat temanku. Jadi kakaknya Sam-Sam ya walaupun masih pelajar tapi dia masih udah bisa gitu loh menghasilkan uang, karena di sini tuh sistemnya tidak boleh ngemis-ngemis gitu. Jadi kalau siapapun orangnya kalau kurang uang itu bisa kerja sampingan gitu, entah itu part time per jam gitu, ada di sini. Udah apa ya, kakaknya Samsung itu ada kerja sampingan. Jadi kalau kurang uang jajannya kerja sampingan gitu, berapa jam gitu ngambilnya. Dan orang cacat itu juga di sini diperkerjakan sahabatku. Jadi kita dalam bidangnya masing-masing ya. Kalau kita bisanya ini, walaupun kita ada keterbatasan atau cacat atau gimana itu ya, itu masih tetap kerja di sini, boleh kerja. Orang yang apa ya, kekurangan mental gitu ya, itu juga masih bisa kerja di sini tuh. Pokoknya di sini tuh lapangan pekerjaan itu gampang sahabat temanku. Alhamdulillah di sini tuh gampang banget. Sedangkan di Indonesia yang sekolah tinggi-tinggi aja susah dapat pekerjaannya. Terus gajinya juga nggak sebanding dengan kita yang dikeluarkan gitu. Aku lihat ya di sosial media, akper kayaknya, dia akper. Terus gajinya itu sebulan 800, 700 gitu 1 bulan. Astagfirullahaladzim, aku seperti tertusuk gitu loh. Ya Allah, padahal dia ngeluarin buat sekolah itu kan mahal banget ya. Kok gajinya 1 bulan hanya segitu gitu loh. Ya Allah, kasian banget, miris banget. Maaf ya sahabat temanku, ini hanya penglihatan aku aja ya. Kalau aku salah dalam melihat ini ya, tolong benarkan ya sahabat temanku, biar aku jangan berpikiran yang enggak-enggak. Soalnya itu yang aku lihat sih, yang aku alami ya, bukan lihat, yang aku alami gitu. Susah banget cari pekerjaan di Indonesia, sedangkan nggak sebanding dengan apa yang kita kerjakan gitu gajinya. Oke sahabat temanku, nah kayak gini murah banget telur di Hongkong itu. Oh segini dulu mah. Segini dulu pertemuan. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Aku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Kami banyak buah ya. Sampai jumpa lagi di video. Aku beli ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Pinter dia, masya Allah.